Tang Xinyi pun keluar dan berkata, Haoran. Ia pun berjalan mendekat dan menggandeng tangan Su Haoran dan berkata, kenapa kamu menangkap orang sembarangan? Apa salah Su Haoran? Polisi cantik itu menjawab, kamu Nona Tang, aku tahu kamu pengusaha terkenal di kota Songshan, tapi tolong jangan halangi aku untuk menangani kasus ini. Aku akan hubungi pengacara sekarang. Ucap Tang Xinyi, Su Haoran pun berkata ke Tang Xinyi, tidak usah khawatir padaku, hubungi Paman Wuang, biar dia yang menyetir dan melindungimu. Tenang saja, aku akan segera kembali. Ia pun dibawa pergi oleh polisi cantik itu. Di saat begini, kamu masih memedulikanku. Ucap Tang Xinyi sambil khawatir ke Su Haoran. Xin pun berpindah di kantor polisi kota Songshan. Terlihat Su Haoran sedang diinterogasi oleh dua polisi. Polisi cantik itu memperkenalkan dirinya dan menjelaskan ke Su Haoran. Namaku Yan Miao Miao. Aku menangani kasus sesuai hukum bukan simpati. Kuharap kamu bisa menjawab pertanyaan dengan jujur, Su Haoran menjawab. Oh, jadi kamu kakak Miao Miao, polisi Yan pun berkata. Ada yang menggugatmu terlibat dalam pembunuhan? Sebelum kasus ini, aku ingin bertanya tentang runtuhnya gedung Druktong. Apakah hal ini ada hubungannya denganmu? Aku ini pahlawan pembantu bencana, aku tidak tahu tentang ini. Ucap Su Haoran. Salah satu polisi bertanya ke Su Haoran. Tersangka kriminal, siapa namamu, usiamu? Su Haoran menjawab. Namaku Su Haoran, 22 tahun. Polisi itu bertanya lagi. Jenis kelamin, ini juga perlu ditanyakan, lihat saja sendiri. Ucap Su Haoran. Polisi itu pun kesal dan berkata, Su Haoran, kamu jangan sembarangan. Su Haoran pun menjawab. Apa kamu tidak bisa lihat jenis kelamin seseorang? Kurasa sudah harus periksa ke dokter mata. Polisi itu berkata, sial, kamu berani merendahkanku? Tuan muda keluarga Huang secara pribadi bersaksi, kalau kamu yang membunuh Zhang Xiaolan. Sambil marah-marah ke Su Haoran, Su Haoran pun berkata di dalam hati, ternyata Zhang Xiaolan sudah mati, dan aku dijadikan kambing hitamnya. Huang Renhui, kamu bermain api denganku, tunggu saja pembalasanku. Ia pun berkata ke polisi itu, aku tidak membunuh orang, dan tidak perlu takut padamu. Aku lihat darahmu menyala dan roh jahat keluar. Kamu pasti sudah membunuh seseorang baru-baru ini. Kamu jangan omong kosong. Ucap polisi itu ke Su Haoran. Su Haoran pun berkata, aku tidak berbicara omong kosong, roh jahat di tubuhmu mengembun jadi wajah wanita. Sepertinya yang kamu bunuh seorang wanita. Polisi itu menjawab, bukti apa yang kamu punya? Atas dasar apa kamu berkata begitu? Ia pun terlihat ketakutan. Su Haoran pun berkata, Cheng Yu, siapa yang kamu bunuh? Kapan kamu melakukannya? Katakan. Su Haoran mengaktifkan mata langitnya untuk menghipnotis polisi itu. Polisi itu pun menjawab, adik sepupuku, lusa kemari aku mengintip dia mandi dan ketahuan olehnya. Aku takut semuanya akan terungkap, makanya aku membunuhnya di bak mandi. Polisi Yan pun terkejut. Su Haoran pun berkata, dasar bajingan, bisa-bisanya membunuh adik sepupumu. Lingkaranmu benar-benar kacau, kalian selesaikan sendiri. Seketika itu polisi Yan bertindak menangkap rekannya sambil berkata, Cheng Yu, kamu tunggu saja di sidang penyidikan, Su Haoran berkata ke polisi Yan. Polisi Yan, interogasi sekarang sudah selesai, apa aku sudah bisa pergi? Polisi Yan pun menjawab, tidak bisa, kamu belum menjelaskan perbuatanmu, sekarang kamu masih tersangka kriminal. Jangan kira kamu sudah membantu kami memecahkan kasus sudah bisa pergi. Lagi pula aku tidak membunuh orang, apa yang harus kujelaskan? Ucap Su Haoran. Seketika itu seorang petugas polisi masuk dan berkata, Ketua tim, Pak Kepala baru saja menelpon dan menyuruh kita memasukkan Su Haoran ke penjara. Su Haoran pun terkejut dan berkata, apa? Tidak ada bukti, tapi mau memenjarakanku. Pada akhirnya Su Haoran pun dimasukkan ke sel penjara. Ia pun berkata, aku benar-benar di penjara. Memang benar menjadi kenyataan. Pada akhirnya aku di penjara. Sambil menghela nafas. Berapa tawanan di penjara berkata, bocah, ini sel kelima penjara Badai, tempat khusus untuk menahan penjahat serius. Masuk ke sel 5 sama saja pulang ke kampung halaman, bahkan tidak bisa keluar. Pria terawat sepertimu cocok untuk seleraku. Jadilah pelayanku, aku berjanji tidak akan ada yang menyentuhmu. Su Haoran pun menjawab, bagaimana kalau kamu jadi pelayanku, aku jamin 2 menit lagi kamu bisa tetap bicara. Terlihat beberapa tawanan terdiam. Salah satu dari mereka menghampiri Su Haoran dan berkata, anak baru,
Apa kamu tahu aturan di sini? Su Haoran dengan santainya menjawab. Aku tidak perlu tahu aturannya, karena akulah aturannya. Tawanan itu terlihat marah dan menyerang Su Haoran dan berkata, kamu cari mati ya. Su Haoran dengan santainya menendang tawanan itu, dia pun terpental cukup keras. Beberapa dari mereka terkejut, dan satu orang lagi menyerang Su Haoran sambil berkata, bocah sialan, ayo kita maju. Hais, karakter seorang idiot ini, mengira bahwa setiap perubahan kuantitatif dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Ucap Su Haoran dengan sangat santai. Xin pun berpindah di kantor polisi kota Songshan. Terlihat polisi Yan sedang bertelepon. Ia pun berkata, Pak Kepala, kenapa Su Haoran dibawa pergi ke penjara? Dia hanya tersangka saja, hukum mana yang mengatakan dia bisa dipenjara? Sebelum polisi Yan mendengarkan penjelasan secara rinci, teleponnya terputus. Ia pun terlihat sangat kesal dan berkata, beraninya menutup teleponku kali ini aku tidak akan menghormatimu lagi. Ia pun berkata di dalam hati, Su Haoran, siapa yang kamu singgung sebenarnya? Baru kali ini Pak Kepala berbuat ilegal. Xin pun berpindah di dalam sel penjara. Terlihat Su Haoran sudah membereskan semua tawanan yang ada di sel itu. Ia pun berkata, Huang Renhui, benar-benar angkuh, menantu keluarga Tang sepertiku ini juga bisa dipenjara. Kalau begitu, aku sudah cukup melakukan pemanasan. Kapan mau menyerang? Ia menyadari ada satu orang yang mengawasinya. Tuan Qin pun berkata, Su Haoran, bocah, kamu sungguh tidak mengikuti aturan. Su Haoran pun menjawab, akulah aturannya. Jadi, cukup kalian ikuti aku. Ia terlihat cukup santai. Tuan Qin pun berkata, benar-benar layak jadi Huya, sangat garang. Seketika itu Su Haoran menatap tajam ke Tuan Qin dan berkata, siapa kamu? Orang di penjara bisa memanggil nama kodeku, tatapan matanya seperti pembunuh. Ucapnya di dalam hati. Tuan Qin pun berkata, jika kamu bisa mengalahkanku, akan kuberitahu. Dengan cepat Tuan Qin menyerang Su Haoran. Cepat sekali gerakannya, ucap Su Haoran. Su Haoran dengan mudahnya menghindari serangan Tuan Qin, lumayan juga nak, bagaimana kalau aku lebih cepat lagi? Ucap Tuan Qin ke Su Haoran pun berkata, aku memang lumayan, tapi kamu sedikit lemah. Mereka berdua pun beradu tinju satu sama lain. Terlihat Tuan Qin terpental ke belakang, dengan cepat Su Haoran menyerang Tuan Qin. Ia memegang pundak Tuan Qin pun berkata, Huya, kamu cukup hebat, aku tidak mau bertarung lagi. Su Haoran menjawab, kamu bilang tidak mau lagi, sudah ku bilang, akulah aturannya, aku yang memutuskan bertarung atau tidak. Sambil membanting Tuan Qin ke bawah. Tuan Qin pun berkata, pelan sedikit, punggungku sudah mau patah. Tidak mudah untuk menyembuhkan penyakit. Kak, aku akan memberikanmu operasi osteopatik dan ortopedi gratis hari ini. Ucap Su Haoran sambil memukul Tuan Qin. Seketika itu ada seseorang yang berkata, bocah kecil, sudah cukup. Su Haoran pun terkejut. Ia pun menyadari ada serangan yang menuju ke arahnya. Dengan cepat Su Haoran menghindari serangan itu. Ia pun mengaktifkan mata langitnya dan berkata di dalam hati, ada orang lagi di sudut, tapi aku tidak menyadarinya. Terlihat orang tua itu mengeluarkan serangannya ke arah Su Haoran. Su Haoran berhasil menghindar serangan orang tua itu yang kedua kalinya. Orang tua itu pun berkata, wah, kecepatan reaksimu cukup baik. Qin, jangan meremehkan generasi muda yang menjanjikan. Bocah kecil ini setidaknya punya kemampuan 3 besar di peringkat bumi. Tuan Qin pun menjawab perkataan orang tua itu. Senior iblis tua, kamu pernah bilang akan membantuku kan? Benar, makanya saat aku mengeluarkan 2 jurus tadi, dia bisa menghindarinya. Su Haoran pun terkejut menyadari orang tua itu adalah si iblis tua yang gila. Orang tua itu berkata ke Su Haoran, bocah kecil, kekuatan matamu sangat mengerikan, ternyata bisa melihat lintasan gerakanku. Su Haoran pun menjawab, Pak Tua sudah berlebihan. Dengan identitasku, aku tidak berani membandingkan dengan Pak Tua. Orang tua itu berkata, aduh, sepertinya kamu pernah mendengar tentangku. Su Haoran pun menjawab, kota fantasi Wudang, Gurun Kunlun, Biksu Galak Shaoxi, iblis tua yang pensiun. Disebut sebagai 4 makhluk surgawi. Orang tua itu berkata, dibandingkan dengan 3 orang itu, aku adalah junior. Jika kamu adalah pewaris dari salah satu dari 3 orang itu, maka kita dapat berbicara dengan setara. Su Haoran menjawab, guruku adalah, orang tua itu memotong pembicaraan Su Haoran dan berkata, tidak perlu dikatakan, dari kemampuan matamu, aku sudah mengetahuinya. Qin Tai Sui,
Kelak jangan cari masalah dengan Su Haoran lagi, kembalilah dan diskusi dengan Kapten Zhang, bantu dia selesaikan masalah identitasnya. Ucap orang tua itu ke Tuan Qin. Tuan Qin menjawab, baiklah senior. Orang tua itu berkata ke Su Haoran. Bocah kecil, kamu tidak berterima kasih padaku. Su Haoran pun menjawab. Sangat tidak berarti jika petinggi sepertimu minta ucapan terima kasih dari orang lain. Orang tua itu pun tertawa dan berkata, bocah, karena kita sangat akur, aku akan mengingatkan sesuatu padamu. Senior, mohon bimbingannya, ucap Su Haoran. Orang tua itu mengeluarkan jurus hipnotisnya kepada Tuan Qin sambil berkata, Qin, tidurlah dulu. Seketika itu Tuan Qin pun tertidur. Ia juga menghipnotis para tawanan yang ada di penjara dan berkata, kalian sudah mengantuk, tidurlah lebih awal. Terlihat beberapa tawanan itu tertidur pulas. Kalimat itu bahkan membuatku pusing beberapa saat, luar biasa. Ucap Su Haoran di dalam hati. Orang tua itu pun berkata ke Su Haoran, cukup baik, kekuatan mentalmu sangat hebat, kamu bahkan tidak terhipnotis olehku. Sepertinya mata langitmu sudah mencapai tingkat ketiga, apa kamu ingin tahu asal-usul mata langit? Su Haoran pun menjawab. Guruku yang mengajariku, ada asal-usul apa lagi? Orang tua itu pun duduk bersama Su Haoran sambil menjelaskan asal-usul mata langit ke Su Haoran. Ada sebuah legenda, hanya ada satu orang dalam sejarah mata langit penganut Buddha dan penganut Tao Tianmu. Damo, salah satu dari 4 makhluk surgawi yang berhasil menguasai penganut Tao Tianmu, tapi tidak ada satupun yang berhasil melatih penganut Buddha. Su Haoran pun menjawab, aku sudah berhasil menguasai mata langit. Orang tua itu pun berkata, benar, tapi kamu bukan penganut Buddha. Belasan tahun yang lalu, seorang master senior memukul pusing biksu setan Shaoxi. Dia juga mencuri satu salinan teknik mata langit penganut Buddha. Kejadian ini menyebabkan biksu galak menjadi gila selama setengah tahun. Hari ini aku lihat kamu memiliki mata langit, jika kamu membiarkan biksu galak melihatnya, ia pasti akan murka. Seketika itu Su Haoran terkejut mendengar cerita asal-usul mata langit. Ia pun berkata di dalam hati, guruku ini sangat tidak bisa diandalkan, bisa-bisanya mencuri, bahkan mengajariku. Orang tua itu pun berkata, kamu jangan takut, meski biksu galak itu ganas, tapi seluruh biksu juga mengerti takdir, seharusnya dia sudah mengerti setelah bertahun-tahun, pasti ada alasan mengapa gurumu berbuat begitu. Su Haoran menjawab, guru yang paling banyak menjerumuskanku. Terima kasih senior atas penjelasannya, ia pun terlihat putus asa. Orang tua itu berkata, ada beberapa master di berbagai bidang di negara Hua, orang-orang ini disusun dalam daftar yang disebut peringkat bumi. Jenderal Qin Taisui berada di peringkat kelima dalam peringkat bumi. Dia berhubungan baik dengan Zhou Tian, ia berada di peringkat ke-6, dan Zhou Tian punya anak angkat bernama Huang Renhui. Pantas saja keluarga Huang sangat hebat, ternyata ada senior Zhou Tian. Ucap Su Haoran. Orang tua itu berkata, menurutku kamu orang yang akan membalas dendam. Setelah keluar, kamu pasti mau menemui Zhou Tian kan? Su Haoran pun menjawab, tentu saja menemuinya, dia sudah menjebakku dalam pembunuhan, jika aku tidak membuat dia sedikit berdarah. Orang tua itu berkata, kesenangan dan balas dendam, ini baru pria sejati, jika mau melakukannya, lakukan dengan kejam. Baiklah senior, ucap Su Haoran. Setelah mereka selesai berbicara, Pak tua itu membangunkan Tuan Qin yang tertidur dan berkata, hei, bangunlah. Seketika itu Tuan Qin terbangun dari tidurnya dan berkata, siapa yang menendangku? Sudahlah, hari ini kamu juga sudah dihukum, cepat suruh orang untuk melepaskannya. Ucap Pak tua itu ke Tuan Qin menjawab, baiklah senior. Xin pun berpindah di luar penjara badai. Terlihat Tang Xinyi yang khawatir dengan Su Haoran. Siyu pun berkata, Kak Xinyi, kakak ipar pasti baik-baik saja. Tang Xinyi pun menjawab, tapi dia belum keluar, aku tidak bisa tenang. Siyu pun berkata, tentu saja istri khawatir pada suaminya. Ia pun menggoda Tang Xinyi. Tang Xinyi pun tersipu malu sambil berkata, ah, bukan begitu Siyu. Setelah itu Tuan Qin dan Su Haoran keluar dari penjara. Ia pun berkata, oh, istriku sudah menungguku. Tang Xinyi pun berkata, Haoran, ia terlihat sangat senang. Siyu pun berlari ke Su Haoran dan berkata, kakak ipar akhirnya kamu keluar juga. Kak Xinyi sangat khawatir, dia terus menangis di rumah sambil menggandeng tangan Su Haoran. Oh, benarkah? Ucap Su Haoran pun mendekat ke Tang Xinyi dan berkata, biar aku lihat, apa kamu benar-benar menangis.
Sambil memegang dagu Tang Xinyi. Tang Xinyi pun mendorong Su Haoran sambil berkata, banyak orang yang melihat, kakak ipar gagal lagi. Ucap Siyu sambil tertawa, Su Haoran berkata ke Tang Xinyi. Banyak orang ya, berarti kalau tidak ada orang, boleh bukan? Tang Xinyi menjawab, bukan begitu, sambil tersipu malu, Su Haoran berkata lagi. Lihatlah betapa sialan aku hari ini, tadi aku juga berkelahi dengan banyak orang. Tang Xinyi pun terkejut dan berkata, berkelahi? Apa kamu terluka? Ia pun mendekat ke Su Haoran. Terlihat ada kesempatan, Su Haoran menggendong ke atas Tang Xinyi dan berkata, suamimu sangat berani dan tidak terkalahkan, mana mungkin terluka. Tapi, kamu sangat cantik saat mengkhawatirkanku. Tang Xinyi pun menjawab, cepat turunkan aku, semua orang sedang melihat, setelah urusannya selesai, segera pulang. Ia pun tersipu malu dan berlari menjauh. Siyu pun berkata, kakak ipar, aku sudah dengar tentang masalahmu, kamu jangan cari masalah dengan Kak Miao Miao ya. Sebenarnya, demi membantumu di penjara, kakak Miao Miao bahkan memukuli kepala polisi. Su Haoran pun menjawab, kepala polisi Zhang Ya, Miao Miao benar-benar berani memukulinya. Sudahlah, aku tidak akan menyulitkan dia. Sambil membelai kepala Siyu, terima kasih kakak ipar, aku akan membalas kebaikanmu nanti. Ucap Siyu ke Su Haoran. Tuan Qin pun menghampiri Su Haoran sambil berkata, Tuan Su, kamu pasti sudah tahu mengapa ini terjadikan. Su Haoran menjawab, aku pasti akan menghormatimu, selain itu, kamu pikir aku akan menyentuhnya. Tuan Qin berkata, aku sudah tenang jika kamu bilang begitu. Bisakah kamu melepaskan Zhao Tian? Dia adalah teman baikku. Su Haoran pun menjawab, jika kamu benar-benar berteman dengan Zhao Tian, beritahu dia, aku akan mencarinya. Suruh dia jangan menghindar dariku. Baik Tuan Su, ucap Tuan Qin. Xin pun berpindah di villa keluarga Tang. Tang Xinyi berkata ke Su Haoran, tadi aku dapat telepon dari gurumu, dia menyuruh kami pergi ke penjara badai untuk bernegosiasi. Su Haoran menjawab, kenapa melibatkan guruku lagi? Mungkin dia meramalku akan mengalami kesulitan hari ini. Tang Xinyi berkata, benar, Guru Huancheng juga bilang, saat kamu di penjara, ponselmu pasti disita. Dia menyuruhku mengambilkan ponselmu. Su Haoran menjawab, besok aku akan pergi 2 hari, suruh Paman Wuwang untuk mengantar jemputmu. Ah, kamu mau kemana? Ucap Tang Xinyi ke Su Haoran. Su Haoran pun berkata, kerugianku sudah ada petunjuk, aku harus meminta kompensasinya. Tang Xinyi memberi tahu sesuatu ke Su Haoran. Oh iya, kemarin Guru Huancheng memintaku untuk menemukan file tersembunyi di ponselmu, aku sudah berhasil menemukannya. Lalu, Guru Huancheng bilang, kamu akan baik-baik saja. Sambil menyerahkan ponsel ke Su Haoran menyadari sesuatu yang tidak beres dan mengambil ponselnya sambil berkata, ah, guru seperti apa kamu? Tang Xinyi pun tidak mengerti dan bertanya, ada apa? Kenapa mendadak memaki-maki gurumu? Seketika itu Su Haoran terkejut dan berkata, ah, benar-benar hilang. Ada apa? Ucap Tang Xinyi. Su Haoran pun memberitahu Tang Xinyi. Dokumen ini adalah perbankan online yang dibuat oleh Bank Eropa, khusus untuk tamu VIP. Guruku memanfaatkanmu untuk mengambil semua hadiah yang kuterima saat pembukaan rumah sakit. Aku menjadi orang miskin lagi. Terakhir kali, dia mengambil semua tabunganku agar aku menikah. Tidak disangka ini terulang kembali, dasar guru yang suka mencuri. Ia terlihat marah dan menggigit teleponnya, seketika itu telepon Su Haoran berbunyi. Ia pun berkata, di dalam mulut juga masih bisa berbunyi. Su Haoran mengangkat teleponnya. Aku Qin Taisui, bukankah kamu mau mencari Zhao Tian? Besok pagi dia akan datang ke distrik militer. Huang Renhui juga akan datang. Kemarilah, selesaikan semua masalah ini. Ucap Tuan Qin memberitahu Su Haoran.